Puji syukur bahwa kita pada hari ini diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir dalam kegiatan presentasi visi dan misi SMK Negeri 1 Turen yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Teguh selaku Kepala SMK Negeri 1 Turen, yang terhormat Bapak Ibu Waka, Kaprodi, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Turen. Pada hari ini kita akan mendengarkan paparan visi misi dari sekolah tentang arah kita ke depan, apa saja yang perlu kita lakukan supaya proses kegiatan belajar dan program-program kita ini bisa berjalan dengan lancar. Susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa, keempat langsung pemaparan visi misi dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan dari manajemen mutu oleh Bapak Bibit Sehandoko, dilanjutkan dengan sosialisasi Sulingjar. Mari kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami mohon hadirin untuk berdiri dan petugas kami persilahkan untuk kasih hadirin diharapkan duduk kembali. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kami mohon kepada Bapak Ivan untuk membuka di dalam doa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Turen, yang saya hormati Bapak Ibu Waka SMK Negeri 1 Turen, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Turen. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kula njenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Bapak Ibu, izinkan saya di depan untuk memimpin doa. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua kula njenengan senantiasa diberikan kesehatan, yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam segala urusan kita dan dijadikan keberkahan dalam hidup kita. Amin, Allahumma amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi namahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian dari kula. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan. Acara berikutnya langsung pada inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini adalah pemaparan visi dan misi SMK Negeri 1 Turen oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Teguh kami persilahkan. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam hal-hal yang menyenangkan di hati. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu guru semua. Syukur alhamdulillah hari ini secara formal kita bertemu untuk membahas, membaca bersama, berpikir bersama terkait dengan visi misi sekolah. Visi misi sekolah memang harus ada itu supaya kita memiliki langkah yang sama, cara kinerja yang sama menuju sesuatu yang akan kita raih. Namun begini Bapak Ibu, nanti saya akan menyampaikan runutan-runutan koneksitas-koneksitas mengapa kok misi sekolah seperti ini. Apa ada Bapak Ibu, kita kan nggak hafal ya visi misi, ada yang hafal? Nanti kalau tidak ditayangkan Bu, ditayangkan terus kita baca bersama-sama. Kalau perlu ditulis, ditaruh di dompet masing-masing atau di balik ATM-nya. Sehingga ketika mau ke ATM itu, ono visi misi. Ini sambil duduk enggak apa-apa Bu. Sambil duduk enggak apa-apa. Saya akan menyampaikan memulainya dari moto kita ya Bapak Ibu. Memang kalau dirunut Bapak Ibu, di negara kita itu kalau dirunut kan ada dasar negara. Karena kita akan bagian dari negara. Dasar negara kita Pancasila. Terus didistribusikan menjadi yang namanya pembukaan. Pembukaan UUD 45 itu salah satu di pasal 4 atau alinea 4, tujuannya negara dibentuk, Indonesia dibentuk itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada yang hafal alinea keempat? Ada yang hafal? Guru PKN ada? Harus hafal ya pembukaan. Terus mencerdaskan itu yang bagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa Bu? Supaya runut cara berpikir kita itu. Pasal 31 ayat 2. HP-nya bisa enggak untuk membuka itu? Coba dibuka. Supaya runut cara berpikir kita.
Sehingga nanti kita lapo kok ono ngene, lapo kok ono ngene. Biar tidak salah cara berpikir kita. Nah, kemudian itu turun menjadi PP, ada PP Standar Nasional Pendidikan, di dalamnya ada misi pendidikan nasional, ada tujuan pendidikan nasional. Kita mulai dulu sebelum ini, Bu, tujuan pendidikan nasional itu apa sih, Bu? Coba dibuka, Bu. Tujuan pendidikan nasional itu apa? Dibesarkan. Ini visi misi sekolah kita di undang-undang. Di undang-undang. Undang-undang. Coba. Nah, ini dibesarkan bisa. Dibesarkan. Ini Bapak Ibu, di situ ada dasar, fungsi, dan tujuan yang kita baca yang tujuannya. Fungsinya ada seperti itu, di bold yang tujuannya. Fungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Terus dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ada di pasal di alinea 4 tadi, bertujuan, yang tujuannya aja yang diblot. Tujuannya aja. Ini nanti ada koneksitasnya dengan visi dan misi kita. Tujuannya adalah untuk, ini Bapak Ibu ya, untuk, kata untuk ini penting, untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman, kita ada imtak juga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat. Makanya ada pelajaran olahraga juga, berilmu. Makanya ada teori-teori, cakap, kreatif, mandiri yang sering kita lakukan setiap hari, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini karena tujuan pendidikan nasional kita. Seperti ini Bapak Ibu, dan itu mirip nanti dengan visi misi kita. Dimulai dari sini dulu. Ini Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Bunyinya seperti itu. Jadi jenengan jangan salah, jenengan jangan melenceng. Artinya itu dikurung oleh tujuan ini karena kita menjadi bagian negara. Nah, ini Bapak Ibu tujuannya. Kembali ke slide, Bu. Ini akan saya koneksikan dengan moto kita. Moto, Bu. Lah, moto kita supaya kita kenal Bapak Ibu itu sama Pak Parman sudah digambar gede, kalau malam ada lampunya, itu ada logo, di logo itu ada pita, kayak Garuda membawa pita Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ini membawa pita, tetapi tulisannya, slide 1 Bu. Tulisannya Bina Taruna Adi. Oh, ini luar biasa. Bina Taruna itu tugas pokok kita. Adikarya adalah produk yang ditagih. Makanya kita mesti harus paham, harus tahu kenapa harus ada logo di sekolah kita. Ini yang pendahulu kita ketika memikirkan ini luar biasa. Tugas pokok kita adalah membina generasi muda. Bina Taruna. Bina ya semua macam-macam. Kalau ilmunya kurikulum, ada ada ekstra, ada intra. Itu kalau ilmunya kurikulum. Ilmunya humas, MOU ke sana kemari. Cari sumber-sumber belajar, narasumber, pengalaman di sana. Ilmunya kesiswaan apa? Melalui giat P5, melalui giat macam-macam. Baik yang bersifat kerohanian atau yang bersifat
jasmani, ilmunya PSDM apa? Ya, supaya kita lebih memiliki wawasan, tertib, jadi suri toladan. Itu ilmunya masing-masing ada. Ilmunya sarpras apa? Yang dikasih kendaraan semua nih, diberi fasilitas semua. Supaya nanti bisa ketemu. Nah, jadi tugas pokok kita adalah Bina Taruna. Di SMK 1 Turen ini ya Bapak Ibu, kita membina taruna, membina generasi muda. Wujudnya adalah murid-murid kita, siswa-siswa kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu tugas kita. Kemudian adikarya ini sasarannya. Kalau jenengan sudah pinter semua lah. Tetapi yang kita inginkan adalah adikaryanya taruna. Berarti kepinteran jenengan nanti nular ke siswa. Ini yang kita harapkan, yang dimaksud produk. Jadi produknya anak lewat lantaran kita dalam menjalankan tugas. Jadi seperti ini. Dan itu Bapak Ibu, kita turunkan menjadi visi. Visi ini ada koneksitasnya tadi seperti sudah saya sampaikan. Ada koneksitasnya dengan tujuan pendidikan nasional. Ada koneksitasnya dengan arah kebijakan. Ada koneksitasnya dengan rapot pendidikan. Ada koneksitasnya dengan tuntutan ilmu dan teknologi. Ada koneksitasnya dengan ekosistem sosiokultural masyarakat kita. Harapan orang tua. Macam-macam nih visi. Tapi itu dibuat kalimat. Nah, visi ini adalah satu kondisi, satu keadaan, satu bentuk ekosistem dalam jangka panjang yang ingin kita raih. Berarti nanti gerak kita itu step by step, detik demi detik, waktu demi waktu, itu menuju ke sana. Hanya persoalannya begini Bapak Ibu, kita sering lupa. Misalnya, baik aku ngajari apa gawe memenuhi kurikulum, bukan itu, bukan sekedar itu. Kurikulum hanya bagian dari cara untuk mencapai visi dan misi. Harus ada kesadaran itu. Kenapa anak-anak kalau pagi harus disalami dalam rangka mencapai visi dan misi? Harus ada kesadaran itu. Makanya saya sering bertanya kepada Pak Bibit. Pak Bibit, tahun ini usia sekolah kita berapa? Sudah 66 sebagai WMN, sudah sampai ke berapa tahapan persentase atau mungkin rentang menuju ke visi misi? 57 ya? Nah, 57 tahun itu kalau usia manusia mendekati. Iya, mendekati pensiun, tapi kalau sekolah tidak. Terus berlanjut. Nah, misi kita, visi kita Bapak Ibu ini menjadi sekolah unggul. Kita sudah unggul loh Bapak Ibu. Muridnya sudah unggul, gurunya banyak unggul semua. Sarprasnya sudah unggul, hanya produknya dari waktu ke waktu kan ganti taruna, ganti siswa. Bisa jadi tahun ini unggul, tahun berikutnya lebih unggul, tahun berikutnya lebih unggul. Karena pergantian-pergantian. Menjadi sekolah unggul, tapi dilandasi imtak. Ilmu, iman, iman dan takwa, cocok dengan tujuan pendidikan nasional, berwawasan lingkungan. Kalau iman dan takwa, itu cara ngukurnya macam-macam lah. Nah, cara ngukurnya iman itu gimana? Dari perilaku. Pernah diukur enggak? Pernah diukur enggak?
Ya pernah lah itu kalau ada kegiatan keagamaan misalnya, kok hadir tertib itu menjadi bagian. Cuman terpaksa atau tidak kan kita tidak tahu. Tapi paling tidak secara sosok kan hadir di situ. Lama-lama kan akhirnya tulus ikhlas lah hadir di situ, tidak ada unsur terpaksa. Nah itu harapan kita ada ukuran-ukuran. Kemudian berwawasan lingkungan. Jadi iman, takwa tapi berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan itu gimana sih? Gimana berwawasan lingkungan? Kalau yang jenengan pahami lingkungan itu apa lingkungan? Lingkungan itu ada yang fisik, ada yang non fisik. Lingkungan fisik itu gampang, itu di depan ada sampah kan gampang. Ada lingkungan sosial. Ada juga namanya kalau saya lebih suka menyebut lingkungan itu adalah ekosistem sosiokultural. Itu lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar fisik. Fisik kita ini lingkungannya sudah bagus. Hanya nanti perlu didetek lingkungan sosial, tingkat komunikasi, harga menghargai, hormat menghormati, tawaduk pada guru, saling menyapa, tidak ada bully. Itu masuk lingkungan sosial. Terus ada juga lingkungan ekonomi, saling berbagi. Makanya setiap saat kita kan ada santunan. Itu ngajari anak-anak Jumat berkah, omplongan untuk saling berbagi. Karena ada yang lebih, ada yang kurang. Lingkungan ekonomi kita seperti itu. Ada lingkungan sosial. Ada P5, makanya lingkungan sosialnya beda, dimensi kebinekaan berbeda. Mungkin biasanya lingkungan sosial itu macam-macam impact-nya. Ada yang menurut lingkungan A begini biasa-biasa. Tapi menurut lingkungan B ini kasar. Menurut lingkungan C itu berimpact. Maka dari itu ini harus dibangun. Jadi ini menjadi sekolah unggul itu ya prestasi ya, ada hubungannya dengan prestasi. Kita berkali-kali bahkan mencurahkan semuanya untuk prestasi anak supaya unggul. Dihafal, dicatat, ditempel di ATM-nya masing-masing atau di dompet. Nanti kalau ada tes di Sulinjar itu ada ya Bu. Di Sulinjar itu ada satu item yang bertanya tentang visi misi. Nanti jangan bingung, buka ATM, iki tak tulis. Supaya hafal. Itu enggak apa-apa, ini hanya singkat. Jadi ada visi, terus ada misi. Ada misi kita tuh panjang sekali. Itu membreakdown, menerjemahkan keinginan untuk mewujudkan itu berarti dalam bentuk langkah kerja, dalam bentuk melakukan pekerjaan, misi itu. Misinya Bu, coba. Misi Bu. Misinya itu cenderung menggunakan, coba ditandai lah Bapak Ibu. Kata pertama itu apa? Kata Nah, itu berarti memerintah kita. Kalau kepengen masuk ke situasi, kondisi yang kita harapkan di visi, ya harus bekerja dari waktu ke waktu. Dari menit ke menit, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Cuman problemnya Pak Bibit, misalnya 1 tahun ini, 1 semester ini mengarah ke sana apa tidak? Perlu ada instrumen-instrumen. Perlu ada ukuran-ukuran. Kalau perlu Bapak Ibu guru diwawancara. Saman roh visi misi sekolah. Apal Pak? Apa yang saman lakukan? Diwawancara Pak. Di testimoni.
Nah, nanti yang tidak bisa jawab dibuatkan forum khusus. Khusus Bapak Ibu guru yang belum paham visi misi. Ada workshopnya, Bu. Di workshop. Ada bintek, dibintekkan. Jadi misi itu adalah bagaimana kepada diri kita ini akan melakukan kegiatan-kegiatan menuju capaian visi. Nah, dari masing-masing misi itu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara step by step. Tidak moro-moro, tetapi melalui step by step. Makanya nanti ada satu slide yang berupa peta konsep yang akan kita tunjukkan step by step-nya itu bagaimana, apa saja yang perlu kita lakukan. Jadi misalnya mewujudkan proses pembelajaran, satu aja ya Bu. Nunggu lek wakeh lak kesel ya, teman. Nomor satu misalnya mewujudkan proses pembelajaran yang didasarkan pada tujuan pendidikan menengah kejuruan. Tujuan pendidikan menengah kejuruan yang motonya itu BMW, Yositu SMK. Yo melayani yang bekerja, melayani yang wirausaha, melayani yang melanjutkan. Tetapi kalau dibuat porsi atau perbandingan dengan SMA itu hanya ada dua dikotomi atau dua hal yang kontras. Kalau SMA, MA itu melanjutkan. Kalau SMK, SMAK itu bekerja. Walaupun nanti intinya semua akhirnya bekerja. Tetapi step atau tahapan di tingkat sekolah menengah itu arahnya jelas. Ini proses pembelajaran yang didasarkan pada tujuan pendidikan menengah kejuruan. Berarti di SMKN 1 Turen itu cenderung untuk makanya untuk mendetek kita sukses atau tidak itu melalui satu aplikasi, satu program yang namanya Tracer. Setadi yang di atas tadi saya katakan Bina Taruna Adikarya. Adikarya kita apa kalau begitu? Ya ditunjukkan wis bekerja anak-anak kita. Nah, kebekerjaan. Karena memang dominannya SMK itu untuk bekerja. Bekerja itu ada yang jadi juragan, ada yang jadi karyawan atau pegawai. Jadi wirausaha atau BW-nya atau WB-nya itu bekerja. Tetapi kalau negara asing studi lanjut atau sekolah lebih lanjut itu sama juga dengan bekerja. Berbeda, ada sedikit perbedaan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, adikarya ini adalah jenengan harus tahu. Aku wis adikarya apa durung bina tarunaku. Berarti apa? Mendetek para alumni. Lah itu kan tugasnya BKK, Pak. Dudu jenengan. Tugasnya jenengan karena untuk mengukur jenengan sukses atau tidak. Sudah adikarya atau belum. Nah, kalau jenengan tidak tahu itu, memperwoduk terus, ngelulus siswa terus, jadi pengangguran. Jenengan memberi kontribusi terhadap pengangguran karena tidak adikarya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini koneksitasnya di visi misi kita, hubungannya dengan moto kita. Kemudian visi misi ada tujuannya. Salah satu tujuannya tadi sudah kita sampaikan di adikarya itu. Nah, tercapainya tujuan atau tidak salah satu indikatornya itu. Boleh jenengan ngobrol-ngobrol dengan tim BKK atau tim adikarya. Makanya kalau ada job fair
Jenengan terlibat, dorong-dorong siswa-siswinya yang diajar. Ayo Lendek, ayo Lendok, iku melwo. Soalnya aku cek adikaryaku iku. Kan gitu Bapak Ibu. Aku cek sukses adikaryaku gitu. Kan begitu. Nah, hari ini BKK kita ke adikaryaan kita berapa persen, Bu? Nah, sudah 68%. Saya bilang ke tim BKK, idealnya menurut rumus matematika itu 85%. Terendah. Mengapa? Dulu kan ada Bu di kurikulum itu. Kalau satu kelas itu 85% mencapai ketuntasan, itu berarti kita berhasil. Berarti yang 15% itu dianulir. Tetapi kalau di bawah 85% yang tidak tuntas, kita belum berhasil. Nah, berarti adikarya kita ukuran berhasilnya kan 85%. Paling rendah. Kalau ingin dikatakan berhasil atau sukses. Nah, didorong terus. Bapak Ibu, bukan hanya BKK, jenengan semua. Karena nanti tak tagih, nanti adikaryai sampean. Loh, Pak, saya menang Pak lomba, bukan yang itu kan untuk individu. Tapi untuk anak. Kalau jenengan sudah pinter semua, untuk anak mana? Nah, berarti produk kita belum adi. Adi itu besar ya Bapak Ibu, luhur besar, terus arif, bermanfaat, macam-macam hal-hal yang baik-baik lah. Nah, itu contohnya Bapak Ibu, jadi visi, misi, sampai ke tujuan. Tujuan ada di adikarya secara umum. Secara detail macam-macam. Misalnya kalau secara detail itu contohnya, coba Bu balik. Secara detail itu misalnya balik ke yang misi. Satu contoh aja. Nah, ini misalnya mewujudkan proses pembelajaran berdasarkan tujuan pendidikan yang meletakkan kecerdasan, pengetahuan melalui gerakan literasi sekolah. Ini yang spesifik. Tujuannya apa? Supaya anak-anak gemar membaca, wawasannya luas, yang dibaca macam-macam, bukan hanya huruf, tapi ketipe guru dibaca, ekspresinya guru dibaca, rontoknya daun dari atas ke bawah dibaca, bukan hanya sekedar huruf. Begitu Bapak Ibu ya, ini wawasannya supaya luas. Itu yang kita maksud tujuan yang secara spesifik. Balik Bu ke slide. Itu contohnya tujuan. Kemudian dari tujuan, jadi visi, misi, tujuan, itu kita membangun satu bentuk ekspresi giat. Bentuk ekspresi giat itu apa? Rencana kerja jangka panjang 4 tahun. Kan sudah tuh Pak Bibit ya kemarin. Kemarin sudah yang mengerjakan timnya Pak Bibit, buat konsep, kita diskusi, kita bahas. Dikonekkan dengan rapot pendidikan, dengan macam-macam yang ada di atas. Kemudian dari rencana jangka panjang itu kita ambil, dipitati, dipilah-pilah, sesuai situasi kondisi, anggaran macam-macam 1 tahun. Namanya RKT, rencana kerja tahunan. Itu dikoneksikan di sekolah kita loh Bapak Ibu ya, tidak di sekolah lain, jenengan jangan berpikir sekolah lain. RKT kita itu di breakdown, nanti bentuknya berupa rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah. Kita punya yang namanya APBN sekolah yang menyusun tim, tetapi itu atas usulan dari mana saja, dari warga sekolah. Loh Pak, saya dulu nggak usul, ya usul loh tahun depan. Ada form-form yang bisa jenengan usulkan.
APBS-nya, anggaran pendapatan belanja sekolah. Salah satunya apa wujudnya? Untuk membiayai semua kegiatan, termasuk karnaval. Karnaval ada di situ. Coba dicek nanti ada. Nah, hanya kalau kepingin tahu persis, monggo silakan ke tim manajemen. Gitu. Tetapi ada juga kegiatan lain untuk mewujudkan itu semua, itu ada BLUT kita. Mulai tahun ini kita menjalankan BLUT, Bu, Bapak. Apa toh BLUT ini? Nah, Badan Layanan Usaha Daerah. Koordinatornya Pak Munir. Pak Munir sekarang sedang tugas, Ibu. Pak Munir punya tim. Jadi BLUT ini untuk mendorong supaya ekosistem tata kelola hal-hal produktif yang berimpact pada ekonomi, pada pendapatan, pada aset, pada SDM yang berbasis cost, itu bisa tertata dengan baik. Bisa ada ukuran-ukuran. Kita menjalankan BLUT. Kemudian ada UPJ. Apa UPJ? Unit Produksi dan Jasa. Banyak kita ya, Bu. Minimal satu kaproli itu seharusnya ada satu lah. 2 juga boleh. Di luar kaproli juga boleh. Terus ada TEVA. TEVA yang sedang dapat stimulan berupa biaya ya, Bu. Itu ada 2 dari TKJ dan dari Busana. Kalau jenengan yang lain kepingin dapat, ya nanti kita usulkan tahun depan gitu ya, Bu. Jadi semua biar dapat. Ada stimulan berupa istilahnya kawan-kawan di luar itu proyek. Proyek tapi itemnya 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah dibatasi. Jadi tidak bisa bergerak. Itu ada TEVA. Nah, itu semua terekspresi di rencana kerja tahunan. Kemudian ada implementasi giat. Banyak sekali giatnya. Termasuk guru tamu itu giat itu berbiaya, Bapak Ibu. Guru tamu makanya jenengan kalau diundang hadir, nulis daftar hadir, ikut foto. Jangan sembunyi. Ini yang hadir misalnya 40. Lho, ndek foto kok mek 39. Golekno situ. Cek foto dhewe. Nah, ini memang ada mekanisme seperti itu, Bapak Ibu. Karena memang itu untuk mekanisme laporannya. Jadi implementasi giat banyak sekali di kita. Aduh, saya melihat aja sampai pusing. Untung warga kita banyak. Jadi bisa dibagi sana, bisa dibagi sini, bisa diberi tugas sana, diberi tugas sini gitu. Jumlahnya banyak. Murid kita kan juga banyak. Walaupun hanya 7 konsentrasi keahlian. Tetapi kan kali 3 kan jadi 21. 21 kan kali kelas. Kelasnya 33 kan jadi 60. Berapa? 63. Banyak itu. Makanya ini dari sekian banyak itu nanti akan terukur keadikaryaan kita. Kegiatannya banyak sekali juga. Cuman di sini Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan, kegiatan kita itu ya programnya real. Terlihat menjurus pada capaian visi dan misi sekolah. Kemudian programnya komite juga ada karena kita melibatkan komite, melibatkan manajemen sekolah, lintas lembaga, baik yang struktural, yang ke atas, maupun ke samping. Samping kanan, samping kiri, itu ada. Ke bawah juga ada. Samping kanan, samping kiri itu bisa bermitra. Saya menghendaki untuk mengukur capaian visi misi, mitra harus ada MOU.
Ada hitam di atas putih. Mengapa? Karena ada hubungannya dengan ukuran capaian visi misi yang nanti itu dimasukkan di RKT. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, antara logo, visi misi, jenengan mesti harus paham. Kalau tidak, nanti jenengan lupa, lama-lama tidak tahu. Kita hidup di SMKN 1 Turen 10 tahun, 15 tahun, itu logone apa artinya? Nggak ngerti. Coba logo Bu. Harus tahu karena ini jadi apa ya? Frame kita sama dengan kalau di negara kita ya ada lambang Garuda itu. Ini ada logo. Saya bertanya, gaya apa lho Pak iku sampean pasang wong-wong yo ora ndelok wae. Bilang ke Pak Parman gitu. Gaya apa biaya-biaya. Loh, Pak ini rohnya sekolah kita. Tenan ayo, jajal tak takut nang Bapak Ibu guru. Banyak yang enggak tahu. Nah, ini kita ingatkan kembali. Jadi itu lambang kita. Nah, saya bertanya, mengapa harus segi 5 misalnya? Loh itu cara berpikir kita, paradigma kita, arah berpikir kita, fokus kita, pagar kita. Mengapa segi 5 saya tanya? Itu jenengan baca. Itu ada hubungannya dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita dipagari kehidupan kita ini. Makanya tadi kan saya sudah bilang, dimasukkan dompet supaya kita hafal terus. Terus warna biru. Warna biru ada maknanya. Jadi logo ini Bapak Ibu, cara kita menempatkan basa Jawa ini tahu empan papan. Ngerti empan papan. Jenengan sekarang berada di SMKN 1 Turen. Misalnya kalau Sabtu mungkin di SMK PGRI, tidak sama. Harus tahu empan papan, ojo kemlete misalnya di SMK 1 Turen ketika di SMK PGRI kemlete jangan. Harus tahu empan papan. Ada satu peribahasa di mana tanah diijak. Nah, basa Jawane singkat banget, harus tahu empan papan. Gitu ya Bapak Ibu. Itu ada di nilai-nilai Pancasila kita, saling menghargai kebinekaan. Warna biru itu apa? Saya suka warna biru. Tapi suka melihat. Kalau memakai tidak. Kalau melihat saya suka. Karena biru itu seperti langit yang los begitu. Kalau di sini apa maknanya warna biru? Tenang, berwibawa, penuh kepercayaan. Siapa yang mengatakan itu? Coba ndek laut biru. Ya ndak tenang. Tapi ndek langit. Ketika kita melihat ke atas, biru itu tenang sekali. Tenang, indah. Tapi kalau ke laut kan tidak. Nah ini bisa jadi ini arahnya ke langit. Langit cap 7 atau langit atas itu. Nah, nah, jadi tidak harus dimaknai laut. Maksud saya begitu ya Bapak Ibu. Kalau kepingin tenang harus ke atas. Melihat warna biru. Jangan melihat warna biru Bapak Ibu guru coba yang pakai warna biru. Waduh, nggak bisa tenang nanti sampean kalau melihat. Nah ini penting sekali. Terus ada padi dan kapas. Padi itu apa ya padi itu? Kalau di sekitar kita kan ada ya padi ya. Kalau kapas, kalau ibu-ibu jelas tahu kalau kapas. Untuk apa? Ya supaya glowing pakai kapas. Lah, padi kapas itu cerminnya makanan, kesejahteraan, sandang dan karena kita makannya dari beras.
Sedangkan sandangnya dari itu berarti kesejahteraan. Jenengan baca sendiri itu. Mencerminkan harapan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi membentuk generasi yang sejahtera, adil, berkehidupan sosial yang damai lah. Pena, Pak, ini banyak pena-pena itu memang hubungannya dengan apa ya kalau pena? Macam-macam lah dengan pena. Dengan pena itu akan terjadi macam-macam. Tetapi di sini melambangkan pengetahuan, pembelajaran, kreativitas. Gampang kita pegang pena itu kreativitas akan muncul. Tidak hanya berupa kalimat. Tidak hanya berupa kalimat. Tadi malam saya menonton film, ada orang yang di penjara suka ngurek-ngurek begitu. Dia sangat kreatif, penanya untuk apa itu? Apa? Yang jaga itu loh, yang jaga apa? Sipirnya. Kreatif banget itu. Pena seharusnya kan bukan untuk itu. Artinya memunculkan ide untuk diri sendiri. Lah, itu dibatasi kalau kita pena yang bagaimana? Pena yang digunakan untuk kesejahteraan, kedamaian, bukan yang untuk yang di film yang saya ceritakan ini. Gitu Bapak Ibu, bukan untuk kreatif-kreatif yang seperti itu. Tetapi untuk hal yang baik, global. Global itu dunia. Buku ya global itu. Di perpus itu ada bulatan-bulatan. Tapi setelah ada ilmu konspirasi, global itu kok tidak bulat Pak ya? Kok kayak lonjong gitu. Jangan-jangan nanti semakin lonjong, akhirnya garis lurus datar. Ini monggo jenengan baca juga dan nanti ditularkan ke anak-anak Bapak Ibu ya. Disampaikan supaya seluruh warga yang ada di sekolah ini termasuk siswa itu tahu. Diingatkan anak-anak. Nah, kita lu punya logo luar biasa. Itu cerminan kita bla 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 bla, memberi pesan kepada kita bla 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 bla. Makanya zaman kalau ada sampah silakan dipungut. Itu kita yang memagari kita. Disampaikan ya Bapak Ibu ke siswa juga. Terus tulisan tadi sudah kita bahas. Tulisan Bina Taruna Adikarya luar biasa. Saya sangat menghargai yang membuat. Yang membuat masih hidup apa? Masih hidup. Nah, luar biasa. Nanti ini di SK-kan, dilegalkan. Logo kita sudah di SK-kan. Di SK-kan. Jadi itu termasuk kekayaan intelektual non benda. Oh, makanya berarti harus di SK-kan, Pak. Logo lagu Mares. Ngulek dia anu. Akui negara liya kan bahaya. Kan bahaya. Maksudnya diakui sekolah lain maksudnya. Nah, itu logoku kok dipasang di SMKN 1 Turen. Nah, makanya di SK-kan termasuk Mares. Nah, ini juga bagian dari belajar kita untuk menghargai karya kita juga. Jadi ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan visi misi, rangkaiannya dengan moto semboyan, rangkaiannya dengan tujuan maunya negara kita, supaya kita semua tahu dan jenengan harus tahu karena kita menjadi bagian dari komponen yang akan mencapai visi misi itu. Mungkin itu, dan kalau ada hal yang harus didiskusikan, monggo banyak hal yang bisa kita lakukan di sekolah ini dalam rangka mencapai visi misi. Banyak hal. Jenengan tiap awal tahun boleh mengusulkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang bisa dimasukkan di APBS, yang bisa dimasukkan di RKT. Sehingga ketika proses berjalan,
rencana kerja tahunan itu memang cermin kita semua, apa yang kita lakukan. Ketika nanti di tengah jalan ada evaluasi, ada revisi, dilakukan refleksi bareng-bareng, Pak yang ini tampaknya begini-begini, ya nanti diperbaiki bareng-bareng. Nah, ini sesuai dengan makna yang tercantum di tujuan pendidikan nasional. Kita juga ngajari anak-anak, mencontoh anak-anak melakukan hal-hal secara musyawarah, secara demokratis. Jadi kita juga, walaupun wujud produknya nanti berupa program-program, tapi program itu terwujud melalui mekanisme-mekanisme. Bahasanya Bu Deris itu rapat, bahasanya Bu Aulia koordinasi, bahasa saya ngobrol bareng, ayo dibicarakan dengan baik-baik untuk membangun satu rencana bersama. Mungkin itu Bu Deris. Nanti kalau ada pertanyaan survei lingkungan belajar, kalau ada yang tidak bisa jawab, misalnya noleh kawannya Bu, atau ngerepek, sampaikan gitu. Ngerepek, Bu Eva ngerepek Pak. Ngkon delendek dompet. Gitu Bapak Ibu, saya mohon maaf yang seterusnya. Dari visi, misi, kemudian tujuan sekolah kita pahami bersama, kita hayati, kita jalankan. Sekali lagi niat kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang imtak, anak-anak yang memiliki wawasan lingkungan, dan itu cermin keadikaryaan kita. Bisa bekerja dengan baik di luaran sana, dan syukur-syukur nanti kalau bisa menopang perjalanan 500 tahun SMKN 1 Turen. Tidak cukup kalau 57 Pak, nanti berlanjut terus. Mungkin itu Bu Deris, saya doakan jenengan tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia. Hal-hal yang sepele tidak usah dipikir terlalu mendalam, biar tensinya tetap standar, gula darahnya juga tetap standar, dan kita tetap sehat lah bahasanya. Itu rumus 3S, santai, senyum-senyum, tapi sukses. Itu penting. Gitu. Nah, jangan merengut. Oke gitu Bu Deris. Saya sekali lagi mohon maaf yang tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal yang bisa dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Terima kasih kepada Bapak Teguh yang pada pagi hari ini mengingatkan kembali, merefresh kembali kepada kita semua tentang visi, misi, dan tujuan sekolah kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Turen bisa, hebat, luar biasa.